Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang automation di Odoo. Nah, kita bisa cek di Odoo ya, kemudian di technical. Kalau belum keluar, ini silakan aktifkan mode developer. Nah, di sini ada automation. Nah, cuma kalau belum keluar automation rule, itu kita bisa install dulu di apps, cari automation. Nah, ini paste automation atau automation rule. Ini kita activate. Kita tunggu sebentar. Setelah selesai, maka di sini technical, kemudian automation, kemudian ada automation rule. Nah, di sini kita bisa membuat otomatisasi di Odoo. Ini ada contohnya mengirim email ketika stepnya berubah, atau ketika recordnya di ini ya, ketika akhir bulan recordnya dinonaktifkan, atau reminder atau yang lainnya. Jadi banyak yang bisa dilakukan di automation. Untuk detailnya bisa baca di dokumentasi Odoo. Ini cuma kalau di dokumentasi versi 18 masuknya di studio. Walaupun ini tanpa studio juga bisa. Oke ya, kita coba. Contoh simpelnya, kita akan buat automation di PO misalnya ya. Kita coba misalnya auto update PO setelah create. Nah, misalnya seperti ini. Kita pilih purchase order, karena model untuk PO kan purchase order. Kemudian triggernya apa? Ini saat on save misalnya. Jadi judul automationnya apa, kemudian model automationnya atau otomatisasi ini akan terjadi di model apa, kemudian trigger ini terkait dengan kejadian apa yang memicu otomatisasi ini berjalan. Nah, di sini banyak banget, ada user set, state, atau yang lainnya. Ini bisa di setting-setting, bisa dipilih ya. Contoh, saya akan praktekkan yang ketika ada perubahan atau ketika setelah simpan. Nah, ini berarti on save. Kemudian before update domain, berarti domain atau filter yang akan dilakukan pada record yang sebelum update. Nah, kalau ada ditambahkan. Kemudian ada apply on, akan dilakukan perubahan atau akan dilakukan otomatisasi pada record PO dengan domain apa, dengan syarat apa. Ini kalau ada ditambahkan. Kemudian when updating, ini field mana aja yang akan dimonitoring untuk trigger ini on save. Kalau kosong berarti semua field. Misalnya kita kosongin. Kemudian action to do, berarti action apa yang akan dilakukan setelah trigger ini terpicu atau dikenakan. Misalnya di sini ada beberapa tipe ya, ada update record. Jadi ketika ini setelah simpan kedetek, maka langsung update record. Nah, record apa yang mau diupdate di sini nanti dipilih, kemudian isinya apa. Atau create activity, ketika PO terbuat, maka activity apa yang akan dibuat secara otomatis. Send email, send SMS, dan lain-lain. Nah, yang powerful biasanya ini, execute code. Nah, di sini kita bisa menuliskan kode Python sederhana, yang mana variabel yang diperbolehkan ini pada action automation ini. Kita contohkan yang sederhana dulu. Misalnya update record ya. Kemudian ini berlaku untuk grup apa? Kalau semua berarti ini tidak perlu diisi. Kemudian action details ini apa yang akan dilakukan
Kan contohnya ini update ya, update record. Misalnya di PO contoh PO. Nah, misalnya note di sini nih, kita akan isi note ini kan filenya, kita buka dulu, cari file. Nah, ini kalau teknikalnya note biasanya, notes atau terms and condition gitu ya. Kasih term and condition, kemudian nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini contoh aja ya, dan simpan. Jadi artinya ketika nanti ada proses simpan PO, kemudian akan otomatis dia mengupdate data term and condition menjadi ini, begitu. Oke, kita simpan, kita uji, masuk ke PO, kemudian kita create new, misalnya ini isi produk, quantity, harga, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kan kosong, tapi ketika ini kita simpan, maka ini otomatis di-update oleh automation yang tadi. Jadi pada saat penyimpanan ini akan di-update. Itu contoh automation sederhana. Oke, langsung aja kita coba yang lain ya. Kalau mau activity bisa. Misalnya kita tambahkan lagi buat activity saat PO berubah. Step. Nah, itu nanti ditentukan stepnya apa. Ini masih di PO, kita pilih modelnya purchase order. Nah, di sini ada step is set to. Jadi pada saat stepnya berubah, step itu ini ya. Ini namanya step. Contohnya pada saat stepnya menjadi PO, berarti purchase ya. Purchase, maka apa yang akan kita lakukan? Misalnya create activity, kemudian activity-nya upload dokumen ya, upload scan PO yang sudah ditandatangan vendor. Nah, misalnya seperti ini. Due date-nya misalnya 3 hari. Usernya nanti spesifik atau dinamik, silakan. Contohnya spesifik. Yes. Oke, jadi ini ketika nanti stepnya menjadi PO, artinya PO itu rilis menjadi PO, maka akan terbuat activity baru, yaitu to do ya. Kalau nggak salah tadi to do. Upload dokumen, kemudian yang diassign ke administrator, due date-nya 3 hari. Kayak gitu, kita simpan, kita coba. Jadi ketika ini confirm order, maka nanti ada activity di sini. Kita coba ya, confirm. Nah, ini, jadi activity-nya otomatis terbuat. Nanti user tersebut akan ada nih, di sini ada activity yang harus dilakukan, yaitu upload scan PO yang sudah ditandatangan vendor, misalnya seperti ini. Jadi itu cara kerja automation. Contoh lagi, ini ada contoh yang pernah diimplementasi ya. Jadi kan kalau cost di Odoo itu sebenarnya ada yang tidak boleh mengubah, atau kalaupun diubah ada recordnya gitu, siapa yang mengubah. Nah, ini kita bisa pasang kode seperti itu. Kita masuk ke produk dulu ya, ke produk.
Nah, jadi pengennya ketika ini diubah, kalau sekarang kan misalnya saya ganti, kemudian simpan, ini tidak ada record perubahannya apa, siapa gitu. Secara standar seperti itu. Kecuali kita menambahkan modul audit log ya. Cuma kan ini contohnya tidak ditambahkan. Jadi pengennya ketika cost-nya diubah, nanti kita tulis log perubahannya siapa dari berapa menjadi berapa gitu. Nah, untuk membuat seperti itu kita buat automation lagi, klik new, kemudian misalnya tracking perubahan cost di produk. Nah, ini kita pilih modelnya produk varian ya. Produk tuh produk varian ya, produk varian. Dan triggernya on save. Kemudian di sini ketika update field cost terutama. Kemudian apa yang akan dilakukan yaitu eksekusi kode Python. Nah, di sini seperti server action, automation pun bisa menggunakan kode Python. Bisa mengeksekusi kode Python ya. Ini variabel yang bisa dipakai. Sebelumnya sudah pernah dibahas juga di contohnya di server action ya. Nah, kita contohkan ini, kita perbesar. Jadi maksudnya adalah ini looping ya, looping setiap record ini kan ini. Jadi record data yang terkena perubahan atau yang berubah. Nah, jika ada value sebelumnya, intinya kita ambil value sebelumnya. Kemudian jika ada perubahan di standar price itu ini ya, ini standar price tuh fieldnya. Dan tidak sama dengan standar price baru, maka kita akan menulis note di sini, log note ya. Yaitu isinya cost change from sekian to sekian gitulah ya. Dan ini juga di product template kita log juga, karena kan ini product template, sedangkan kalau yang di dalamnya lagi itu produk atau produk varian. Oke, kita coba aja masukin ke sini dan simpan. Nah, jadi ini judulnya tracking perubahan cost di produk. Ini di apply di model produk varian atau produk. Triggernya on save atau on change ya. Ini nggak tahu nih istilahnya diodo 18 menjadi on save. Kalau yang lama kayaknya ada on save sama on update kalau nggak salah ya. Kemudian ketika ada perubahan di cost, maka akan eksekusi action to do-nya adalah eksekusi kode Python. Nah, ini kodenya. Oke, kita simpan, sudah. Kita coba tes. Kita buka produk, contohnya ini. Tadi kan diubah, tidak ada lognya. Tapi kalau sekarang kita ubah, misalnya menjadi 1 juta gitu, costnya terlalu gede. Kita simpan. Nah, ini administrator cost change from sekian menjadi sekian gitu. Jadi kalau suatu saat ada user lain, kita buat user lain, Agus misalnya, simpan, maksudnya kita isi, kemudian dia login. Setelah login, misalnya dia melakukan perubahan cost yang tadi ya, sini
diubah menjadi 2 juta misalnya. 2 juta. Kita simpan. Nah, maka di sini ada lognya nih. Agus melakukan perubahan kapan dari berapa menjadi berapa gitu. Nah, ini contoh kasus saja ya. Mungkin bermanfaat di kemudian hari. Jadi intinya dengan menggunakan automation ini, nah, kita bisa membuat sistem otomatis melakukan sesuatu ketika kejadian sesuatu terjadi gitu ya. Nah, ini biasanya sangat bermanfaat untuk biar workflow-nya sesuai atau biar efektif atau intinya untuk biar sistemnya lebih canggih gitu ya. Oke, ini tersedia juga di community harusnya tanpa studio. Kalau di sini pembahasannya di studio. Baik, mungkin cukup itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.